Unique. Yeay, Shalom Soul Sketcher. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan saat ini. Kita mau menyembah Dia. Siapkan hatimu pada Dia. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kita katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Tuhan. Katakan, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Thank you Jesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, hati kami tenang. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Tiada bisa yang kami berikan selain kami memuji dan menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Shalom saudaraku, sahabat Soulcatcher dimanapun saudara berada. Perkenalkan, saya Pastor Andreas Sinaga dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya adalah bagian dari pendiri Soulcatcher bersama dengan Yuda, Jesse, Agus, Cindy, dan beberapa teman yang lainnya. Dan saya bersyukur hari ini dipercaya untuk memberitakan firman Tuhan kepada sahabat-sahabat sekalian. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sebagai anak-anak muda-Mu punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu inilah yang akan memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu inilah yang akan memberikan jaminan masa depan yang indah dan pasti bagi kami. Karena itu Tuhan, kami memberi hidup kami, hati, pikiran dan telinga kami sendengkan kepadamu. Berbicaralah. Haleluya, haleluya. Amin. Sahabat muda Soulcatcher dimanapun saudara berada, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dari 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara, saya memberi tema yaitu anak muda yang berkualitas. Anak muda Kristen yang berkualitas. Seringkali kita salah memandang yaitu tentang kualitas. Kualitas kita berpikir ketika seseorang punya baju yang bagus, ketika seseorang punya gaya rambut yang bagus, ketika seseorang punya yaitu lipstick, make up yang bagus, kita anggap orang ini berkualitas. Mantap, mantul gitu ya. Tetapi sesungguhnya kualitas menurut Alkitab bagi anak-anak muda itu seperti apa sih? Mari kita pelajari. Yang pertama, saudaraku, di situ dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Pertama, taat. Ketaatan ini sangat penting, saudara-saudara. Karena cenderung anak-anak muda itu berontak. Karena dia masih punya kekuatan. Dia punya talenta. Dia lagi cerdas-cerdasnya. Itu sebabnya anak-anak muda dikasih nasihat, kurang terima dia. Karena dia merasa dia hebat, merasa dia pintar, merasa dia bisa. Saudara-saudara, dan kita sebagai anak-anak muda Kristen tidak mau menjadi anak-anak muda yang pembangkang. Tetapi saudaraku, ada otoritas di atas kita. Ada pimpinan kita. Ada senior kita. Ada orang tua yang mengasihi kita. Ada pendeta, ada gembala kita. Ada youth pastor kita. Mari saudara, sebagai anak-anak muda, saudara harus menjadi anak-anak muda yang taat. Karena orang-orang yang taat dalam Alkitab pada akhirnya adalah orang-orang yang berkemenangan. Abraham, seorang muda pada waktu itu yang telah beristri, disuruh pindah dari Ur Kasdim ke tempat yang dia tidak kenali. Saudara-saudara, dia taat. Tapi dengar baik, apa ending hidupnya? Dia menjadi orang kenamaan, bahkan disebut sebagai bapa orang beriman. Saudara-saudara, orang-orang yang taat dalam Alkitab pada akhirnya akan berkemenangan. Yosua adalah seorang yang taat. Dia taat sama
bersama Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya ketika dia melihat orang enak itu yang sukunya atau badannya besar-besar, saudaraku, dia berkata kepada pimpinannya, kita pasti bisa mengalahkan orang itu. Sebab dahulu Tuhan beserta kita, maka kita percaya juga di masa yang akan datang, Tuhan juga beserta dengan kita. Ketaatan dimiliki oleh Yosua, maka pada akhirnya dia berkemenangan, saudara-saudara. Semua orang-orang yang taat, bahkan Yesus yang kita sembah itu adalah pribadi yang taat. Dia tahu bahwa salib itu sangat berat. Dia tahu bahwa salib itu akan menyiksa dia. Itu sebabnya dia berdoa sampai keringatnya, peluhnya seperti darah. Dia berdoa di hadapan Bapa di Bukit Getsemani dan berkata, jikalau mungkin ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Dia berdoa sekali lagi, jikalau mungkin ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi dahsyat, Yesus adalah anak Allah yang taat. Dia memberi contoh ketaatan kepada kita. Di akhir doanya dia berkata, tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Ketaatan, saudaraku, yang menyelamatkan kita. Peristiwa salib terjadi, saudara pun punya jalan keselamatan bersama dengan saya. Bayangkan kalau Yesus tidak taat, maka saudaraku mau jadi apa kita hari-hari ini? Jadilah anak yang taat. Amin, saudara-saudara. Ya, sederhananya, Anda ini lagi di lampu merah, ya kan? Lampu merah itu ada berapa warnanya? 3 kan? Merah, kuning, hijau, ya kan? Saya tanya di pemuda di Balikpapan, saudaraku, ada berapa lampu merah? Oh, cuma 1 Pak. Itu pun 1 warna, bukan merah, hijau. Gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini guyon. Tetapi faktanya memang demikian. Ya kan? Adakah kita kalau lampu merah benar berhenti? Atau lampu kuning benar? Kalau lampu kuning biasanya ngapain? Wah, gas terus, iya kan? Gas, malah dikencengin gitu, gas motornya atau mobilnya. Saudara-saudara, kalau hijau baru jalan, ya kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo sebagai anak-anak muda, jadi anak-anak muda yang taat. Demikian ada banyak rambu-rambu kehidupan yang lainnya, mari kita taati. Papa mama bilang, ya tidurnya sebelum jam 10 sudah harus tidur ya nak. Jangan lupa doa, jangan lupa renungan, ya kan? Lakukan hal itu, itu demi kebaikanmu. Amin. Saudara, kalau pimpinan saudara berkata, ini tugasmu ya, ini tugasmu ya, ini tugasmu ya, jangan langkahi, jangan lampaui, saudaraku, bahwa saudara memberi yang terbaik, yes, tetapi jangan membangkang terhadap pemimpinanmu. Jadilah anak-anak yang taat. Yang kedua, saudaraku, di situ dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Karena cenderung anak muda, dia ikut hawa nafsunya, dia ikut keinginan daging, dia ikut keinginan dunia, saudara-saudara. Katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen, sudah punya KTP Kristen, saudara, tapi perilakunya mengikuti dunia. Ya kan, orang lain dugem, kau ikut dugem. Ya kan, orang lain narkoba, kau ikut narkoba. Orang lain seks bebas, kau ikut seks bebas. Saudara-saudara, jangan ikuti hawa nafsu dunia. Karena di sini dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohanmu artinya pada waktu engkau punya masalah, pada waktu engkau punya persoalan. Mungkin sebagai anak-anak muda kita punya masalah dengan orang tua, kita punya masalah dengan teman, kita punya masalah dengan rekan pelayanan, kita punya masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita punya masalah, jangan lari kepada lembah kekelaman, jangan lari kepada pelampiasan yang tidak tepat, ya kan? Lari ke narkoba, lari seks bebas, lari kepada teman-teman yang tidak cinta Tuhan, ya kan? Cakap kotor segala macam. Saudara-saudara yang terkasih, ayo sebagai anak-anak muda, jangan kita turuti amarah kita, jangan kita turuti kedendaman kita, tetapi saudaraku, turuti maunya Tuhan. Kalau engkau lagi kesal, saudaraku, Yesus berkata dalam firman-Nya, saudaraku, jadilah orang-orang yang senantiasa datang kepada Bapa, ya. Bahkan dalam Alkitab itu dikatakan jelas, tetaplah berdoa. Ayo kita berdoa dalam segala sesuatu yang kita alami. Susah senang, saudaraku, bawakan dalam doa. Kau punya masalah, bawakan dalam doa. Ini anak-anak muda yang berkualitas. Bukan anak-anak muda punya masalah, pergi ngerokok, pergi narkoba, pergi macam-macam dengan temannya. Saudaraku, jauhkan hal yang begini. Yang terakhir,
Di ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Saudara-saudara, kita harus kudus. Artinya saudaraku, kita harus berbeda dari dunia. Kita harus kudus. Kudus itu artinya terpisah, kudus itu artinya spesial atau beda arah, saudara-saudara. Ya, itu artinya kudus. Kita anak-anak muda itu dipanggil kudus, spesial. Karena itu, kalau engkau punya talenta itu dari Tuhan, maka kuduskan itu, spesialkan itu. Talentamu pakai untuk melayani Tuhan. Ya, kalau engkau punya saat ini kesempatan untuk belajar, kuduskan kesempatan belajarmu, sekolahmu. Untuk apa? Untuk engkau memuliakan Tuhan. Kalau engkau sebagai anak, itu adalah posisi dari Tuhan yang sangat indah. Jadilah anak yang kudus, yang taat kepada orang tuamu, saudara-saudara. Ya, saya pernah pergi bersama dengan Yuda ke Israel, dan kami waktu itu banyak jalan-jalan di sana ya, dan beli beberapa hadiah. Dan hadiah yang paling saya ingat adalah ini, saudara ya. Ini saya kasih tunjuk ya. Hadiah paling ingat ini. Ini di atas, ini adalah kalung, saudaraku ya. Tapi kalungnya yang ini kurang bagus ya. Tapi ininya besi putih, bagus, saudara. Nah, ini yang di atas itu menorah, tempat lilin ya, ada 7 lilin itu bisa ditempatkan, saudara. Lalu itu lambang terang ya, saudara. Lalu yang kedua bintang ya, bintang Daud ini, saudaraku, lambang kemenangan. Lalu yang ketiga, saudaraku, ini lambang yang ke bawah ini begini, agak sedikit oval ya, ini adalah ikan. Ini adalah lambang kekristenan, saudaraku ya. Ini lambang kekristenan. Kenapa lambang kekristenan itu? Ya kalau menorah cocok lah ya kan, terang ya kan, bintang juga terang. Tapi ikan apa hubungannya, gitu ya? Ikan, saudara-saudara, harus saudara tahu, ikan itu punya keunikan. Ikan itu, saudaraku, selalu berbeda dengan arus air, atau dia selalu lawan arus. Ikan yang hidup loh ya, ikan yang hidup pasti akan lawan arus. Anak-anak muda Kristen yang hidup saat ini, anak-anak muda soul catcher, kita harus lawan arus. Kita harus berbeda dari dunia. Orang lain suka rokok, orang lain suka narkoba, orang lain suka seks bebas, orang lain suka nonton film porno, orang lain suka judi. Anak-anak muda Kristen jauh semua itu. Jangan sampai kau melayani, tapi tindakanmu tindakan yang seperti itu, saudara. Kita harus kudus, anak-anak muda harus kudus. Tapi how come, pastor? Bagaimana caranya saya bisa kudus? Godaan ada di sekitar saya. Kalau fokus kita pada Tuhan, pasti roh Tuhan akan menuntun kita. Ini firman Tuhan yang berkata bahwa hiduplah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kan perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang perintah, berarti kita bisa melakukan. Kita bisa menunaikan. Jadi jangan berdalih, saudaraku. Anak-anak muda bisa nggak hidup kudus? Bisa. Jaga bibir mulutmu, perkataanmu, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang jauh dari gosip. Jaga telingamu, saudaraku, supaya mendengar hal-hal yang baik. Jaga hatimu, saudaraku, supaya hatimu ini kau pakai untuk nyembah Tuhan. Jangan kau pakai untuk apa? Ngisi laki-laki yang tidak jelas, perempuan yang tidak jelas, putus nyambung. Akhirnya hatimu tergores. Apa bisa kalau hatimu tergores, saudaraku, fokus sama Tuhan? Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan ada di sini, saudaraku, engkau akan bisa memilihkan jodoh yang terbaik bagimu, ya, yang akan disenangi oleh orang tuamu, yang akan bisa membawa engkau pada masa depan yang cinta akan Tuhan. Sahabat soul catcher yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak muda dimanapun saudara berada, jadilah anak-anak muda yang kudus, yang spesial. Kalau kita memberi diri kita spesial kudus di hadapan Tuhan, dengar baik, Tuhan akan menempatkan kita sebagai barang yang kudus, sebagai anak-anak muda yang kudus. Itu sebabnya disebut bahwa kita akan lebih dari teman-teman sekutu kita. Amin. Saudara-saudara, jadilah anak-anak muda yang kudus. 3 poin ini saudara boleh renungkan supaya kita menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Pertama, jadilah anak-anak yang taat. Yang kedua, jadilah anak-anak yang tidak menuruti dunia, hawa nafsu, tetapi menuruti, yaitu maunya Tuhan. Ada 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Ikutilah itu. Jadikan Alkitab ini sebagai guidance bagi kita dalam perjalanan hidup kita menuju kekekalan.
pangkuan Bapa Surgawi. Lalu yang ketiga, jadilah hidup kudus. Kalau engkau kudus, pasti engkau diberkati. Kalau engkau kudus, pasti engkau sukses. Kalau engkau kudus, pasti engkau akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Kalau engkau kudus, engkau akan menjadi pribadi yang membawa kebahagiaan bagi anggota keluargamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan bagi kami pada hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita memuji Tuhan sekali lagi. Come on. Kau sungguh baik, sangat baik untuk selamanya. Kau sungguh baik, sangat baik untuk selamanya. Kau sungguh baik, sangat baik untuk selamanya. Kau Yesus, kau sungguh baik, kau sungguh baik, sangat baik untuk selamanya. Kau sungguh baik, sangat baik untuk selamanya. Kau sungguh baik, sangat baik untuk selamanya. Kau Yesus yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Katakan yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Yeay! Sampai jumpa minggu depan teman-teman. God bless you all.